Hello, what's up guys? Balik lagi bersama gue di podcast Moro Kangen. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Tamu dari siswa di SMP Negeri 4 Depok. Siswa yang terkenal baik di sana. Kita berikan tepuk tangan kepada tamu kita kali ini. Mangga. Siap. Oke, jadi ini tamu kita kali ini ya. Boleh perkenalan dulu, Mas? Oke, siap. Ya, perkenalkan nama saya Raka Ferosi Sanjaya, saya dari kelas 9D. Perkenalkan nama saya Revano Prabha Satya dari kelas 9D juga. Nah, kali ini tuh guys, kita tuh akan membahas tentang rapat sidang PBB Pak Prabowo. Tapi sebelumnya kita masuk ke basa-basi dulu ya. Ini Siap. Mas Raga nih, Gimana Mas? gimana? Di SMP kan ini udah mau mepet TKA kan Mas? Betul. Itu persiapannya gimana tuh, Mas Raga dan Mas Vano? Kalau saya sih kayaknya masih kurang deh Mas. Ya, masih ada ke gamenya gitu, belum terlalu serius. Mas Vano sendiri? Kalau saya juga kurang, tapi saya berusaha untuk bisa menambah nilai lah Mas. Oh, Jadi kayak latihan soal gitu. Oke. Tapi kalau misalnya SMA yang pengen dimasukin lah Mas, kemana nih? SMA. Dari Mas Vano dulu? Oh, Mas saya Raga. dulu. Mas Raga atau Mas Vano Vano? dulu aja, Vano dulu aja. Mas Vano. Kalau saya pengen di SMA 6 Jogja. 6 Jogja. Ya. 6C ya Mas? Betul. Kenapa tuh Mas pilih 6C itu? Yang pertama pasti dekat sama rumah saya. Dekat. Terus ya pengennya di 6 saja. 6C. Kalau Mas Raga sendiri? Saya pengennya sih ya Padmanaba Mas. Amin ya. Amin. Kenapa tuh Mas kalau boleh tahu kenapa Fatma? Karena di situ banyak murid-murid yang pintar juga, banyak alumni yang bisa masuk ke UGM gitu Mas. Oke. Ya mungkin kita udah cukup ya perkenalannya itu. Ya. Kita mulai masuk ke segmen pertama. Ini kan sebagai warga negara Indonesia, bangga nggak sih kalian tuh tentang kan Pak Prabowo nih akhirnya setelah sekian lama pemimpin Indonesia yaitu Pak Presiden Prabowo itu berani angkat bicara di sidang PBB tahun ini. Gimana tuh Mas? Mas Vano dulu nggak apa-apa. Kalau saya bangga ya Mas. Seperti slogan kita kan, Slogannya apa ya Mas? Kalau boleh tahu? slogannya itu ini, sekolah calon pemimpin. Jadi pemimpin itu bisa berbicara dengan berani tanpa kayak apa ya, putus-putus gitulah. Betul. Kalau saya tentu bangga. Bangga. Bangga banget Mas. Kalau dari Mas Raga sendiri tuh Mas? Ya saya juga ini sih sependapat sama Mas Vano. Ya saya juga bangga sebagai warga negara karena baru pertama kalinya presiden kita itu berani angkat bicara mengenai apa masalah-masalah negara lain, Mas. Ngomong-ngomong tadi kan Mas Raga bilangnya masalah-masalah negara lain. Salah satu yang diangkat bicaranya pun juga Palestina dan Israel. Ya. Menanggapi hal itu Mas, gimana sih Mas? Palestina dan Israel nih harusnya digimanain sama seluruh dunia, bahkan bukan cuma Indonesia, tapi seluruh dunia tuh harus menyikapinya gimana? Gitu Mas, coba dari Mas Raga sendiri. Kalau itu sih harus ada kerjasama antar negara sih Mas, biar itu tuh mereka saling kompak. Dan kayak contohnya aja gencatan senjata ini saya kurang tahu juga ini sampai kapan ininya. Berarti belum Selesainya. pasti gitu ya Mas? Belum pasti ya. Kalau dari Mas Vano sendiri gimana menyikapinya? Menyikapi apa? Ya harusnya negara-negara lain tuh menyikapi perang Israel dan Palestina tuh bagaimana? Yang tentang perang itu Mas. Ya perangnya. Ini kan kalau ngomong-ngomong soal perang, itu kan Palestina sama Israel tuh perangnya kayak nggak wajar ya Mas. Tanpa ada rencana langsung dar-dar gitu ya Mas. Tanpa ada apa ya, kayak persetujuan Persetujuan. lebih lanjut.
itu kayak kurang aja lah. Perangnya kan harusnya ada gencatan senjata gitu. Terus lagi pula di Undang-Undang Dasar 1945 di alinea pertama itu sudah disebutkan Mas kalau perang penjajahan di atas dunia itu harus dihapuskan karena ya tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan keadilan. Oh gitu ya. Oke. Nah tapi kan ini kan di PBB kemarin kan juga membahas ya Mas tentang Israel dan Palestina itu. Ya. Itu kan dari sekian banyak negara ada satu negara yang menggunakan hak vetonya itu Mas. Negara mana Mas? Negara mana? Negara yang Yang mana? Amerika. Ya betul. Gimana harusnya tuh? Apakah kan kalau menurut saya sendiri sebagai ini itu tidak adil gitu loh Mas. Tapi gimana kalau menurut Mas ya? Apakah sah-sah saja menggunakan hak veto atau harusnya tuh lebih adil gitu di pemerintahan PBB? Mas Raga dulu. Kalau saya sih kurang setuju ya Mas kalau misalkan ini pembuat lebih dari satu lah, sekitar 6 atau 7 kalau nggak salah Mas. Itu kan yang minta hak veto itu cuma 1 orang. Nah, sedangkan sisanya itu kan tidak setuju. Harusnya ada perjanjian kayak gitu Mas. Jadi nggak 1 orang tuh menyetujui sendiri gitu. Jadi harus ada kayak diskusi antar pembuat ini PBB. Oke. Kok dari Mas Mano sendiri Mas? Saya juga nggak setuju Mas. Jadi gini, kan yang buat tuh banyak ya, betul kata Mas Raga tadi, yang buat banyak. Tapi cuman dimanfaatin sama negara untuk mengambil keuntungan negara itu sendiri. Nah, kenapa? itu kan menggunakan hak veto buat itu kan Mas, jalur perdagangan itu ya. Oh iya. Buat jalur perdagangan. Jadi Amerika tuh menggunakan hak vetonya untuk jalur perdagangan gitu ya Mas? Ya, untuk keuntungan negara sendiri lah Mas istilahnya. Tapi tadi kan saya sempat dengar Mas Raga bilang diskusi antar negara ya. Nah, sekarang kita kan lagi global warming. Itu gimana tuh Mas? Harusnya apa saja langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh tidak hanya Indonesia tapi seluruh dunia untuk bagaimana kita bisa mengatasi ini Mas? Kalau tidak kan sekarang perlahan-lahan air di lautan kan menaik kan Mas, karena es di Antartika mencair. Nah itu Mas, gimana menyikapinya? Mas Raga dulu. Kalau saya sih bisa kayak memberikan edukasi kepada masyarakat untuk mengurangi dampak penggunaan seperti kayak AC itu Mas. Itu kan bisa juga mempengaruhi global warming. Itu kalau saya dari seperti itu. Kalau saya ini solusi ya Mas. Solusinya itu Mas, bisa kerjasama sama negara lain Mas. Jadi bisa bertukar pikiran, terus bisa kasih solusi antar negara gitu. Misal negara A kurang ini, solusi B bisa negara B, bisa nutupin masalah negara A. Berarti saling simbiosis. Oke. Nah tadi kan tentang antara bantu-membantu sesama negara ya Mas. Betul. Pak Prabowo itu di dalam sidang PBB menyebutkan bahwa Indonesia itu mencapai tingkat tertinggi dalam pemanenan padinya. Itu gimana Mas menurut Mas ya? Dan Pak Prabowo itu ingin membantu negara lain gitu Mas. Bagaimana menurut Mas Raga dan Mas Vano menyikapi hal tersebut yang kan padinya kan tadi paling tinggi ya dalam sejarah Indonesia. Nah tapi dan beliau itu juga ingin membantu negara lain yang kesulitan pangan. Nah menurut Mas Raga dan Mas Vano itu gimana Mas? Siapa dulu? Mas Raga dulu aja. Saya. Oke. Kalau saya sih mungkin rencana Pak Prabowo itu bagus. Tapi ya
kita harus refleksi diri dulu kalau negara kita sendiri pun juga masih kekurangan sumber pangan, sumber pangan pokok. Itu kalau saya sih nggak apa-apa memberikan ini Mas, apa ke kayak bantuan ke negara lain. Nah, tapi dengan persentasenya itu untuk negara kita sendiri itu sekitar 80% dan untuk negara lain itu 20%. Kalau dari Mas Fano sih Mas? Ya itu Mas, kita kan mau bantu negara lain tuh tadi. Nah itu kita berkaca dulu lah, negara kita nih udah jauh dari kata makmur atau belum. Meskipun tingkat penanaman padinya tinggi, cuman kan kalau kita masih kurang kan sama aja Mas kalau mau bantu negara lain. Tapi itu tetap bagus sih Mas, mau bantu negara lain. Oh bagus ya Mas. Bagus. Terus sebelum itu nih Mas, Apa ini Mas? kalau mau wafer Mas, Waduh. mau paling suka rasa apa Mas? Coklat Coklat, kayaknya. Coklat ya, Mas? Coklat. Kebetulan nih saya dapat endorse. Waduh. Saya di endorse oleh Tenggo ya. Jadi ini boleh dicoba. Makasih Mas. Boleh Makasih, coba ini. makasih. Tenggo sangat enak ini. Boleh monggo dibuka. Iya, dibuka. siap. Terima kasih Mas. Ini ya guys, Tenggo ini enak banget ini. Mas minta Mas. Wah ini nanti yang ini buat saya stok ini Mas. Oh ya, siap. Berlapis-lapis dia guys. Gila banget sih ini Tenggo ya. Nah guys, tadi setelah kita kedatangan Tenggo yang rasanya wah enak ya Mas ya. Enak Mas. Rekomendasi kan Mas? Boleh Mas. Terus kita juga punya satu lagi nih. Mantap Mas. Malkis. Jadi di sini kita punya yang rasa abon sapi. Monggo Mas, boleh. Dicoba. Boleh, Mas. Boleh. Oh, iya, siap. Boleh Mas, ambil. Jadi ini rasanya tuh perpaduan asin dan gurih. Gimana? Dicoba dulu Mas. Enak. Enak ya? Recommended. Ya ngomong-ngomong sih Mas, kita apa yang masalah tadi yang Palestina sama Israel, nah itu gimana Mas ini kelanjutannya? Nah, kan tadi kan udah bahas tentang hak itu yang tadi Mas. Ya. Nah, kalau dari Mas Raga dan Mas Hano sendiri itu lebih berpihak kemana sih Mas? Israel atau Palestina Mas? Kok saya dulu kan? Ya. Boleh. Kalau saya lebih berpihak ke Palestina Mas, karena dari sejarah dulu itu ya Palestina itu sebagai korban yang kan awalnya itu Palestina memperbolehkan orang Israel masuk ke tanahnya. Namun kenapa tiba-tiba itu kok dia orang Israel tuh bisa ngomong kalau tanah ini tuh udah punya nenek moyangnya sejak dulu itu Mas. Kalau dari Mas Hano sendiri gimana tuh Mas? Kalau saya juga ke Palestina Mas. Kenapa tuh Mas? Kan kita tuh harus membela yang lemah ya Mas. Jadi itu kan lagi posisi terpuruk ya Palestina itu. Jadi kita harus bantu. Kayak kemarin tuh negara kita udah bantu pasokan makanan ya kalau nggak salah itu. Ya. Melalui yang helikopter itu. Oh iya. Ya itu. Gitu ya Mas. Nah tapi kan tadi tentang sejarah kan ya Mas. Sejarah Mas Raka bilang sejarah yang dulu Palestina mengizinkan gitu Mas. Dan ini merupakan masalah yang serius. Karena kan nggak hanya di Israel dan Palestina, tapi peperangan dimanapun seperti di Sudan tuh Mas. Oh ya. Tahu kan Mas? Ya, nah itu kan aslinya tidak diperbolehkan tuh Mas. Karena kan melanggar kemanusiaan. Nah di situ negara-negara tuh bagaimana cara untuk menghentikan itu loh Mas? Yang belum bisa dilakukan sampai sekarang. Gimana tuh Mas? Harusnya
para negara di dunia tuh ngapain untuk agar tidak ada peperangan lagi deh di dunia ini tuh. Adem ayem aja. Gimana tuh Mas Raga? Caranya? Adem ayam ya mas. Kalau adem ayam sih pasti nggak mungkin Pak. Ada salah satu orang yang mungkin aja bisa memprovokasi yang lainnya gitu. Mungkin ya masih pakai cara yang lama mas. Ya gencatan senjata itu. Jadi selama ini belum ada cara yang efektif buat ngentiin total peperangan gitu mas. Iya. Oh, dari Mas Manu sendiri gimana Mas? Kalau saya ya, misal tadi kan terjadi misal ada peperangan ya. Itu tuh yang pertama dilakukan tuh ya melakukan rencana mas. Maksudnya tuh rencana mau perang di mana, jadi nggak ngawur gitu perangnya, nggak asal tembak-tembak. Nggak asal tembak-tembak ya? Ya. Oke. Berarti emang harusnya tetap enak ya Mas? Wah. Emang wajib dicoba ya guys. Malkis rasa abon sapi. Gak cuma abon sapi sih guys. Yang lainnya pun juga enak. Apalagi malkis digabung dengan tenggu. Itu dia. Oke, kita lanjut ke topiknya dulu. Kita balik nih yang terakhir dari yang bisa saya tanyakan ke kalian. Closing statementnya untuk sidang PBB Pak Prabowo tahun 2025 itu gimana Mas? Ya saya sebagai warga negara bangga karena yang tadi yang saya bicara itu kalau presiden kita pertama kali ini bisa mengutarakan pendapatnya ke negara lain. Oke. Nah, kalau Mas Wano ini gimana? Kalau saya bangga dan juga mengapresiasi lah. Dan juga dan terima kasih lah intinya buat Pak Prabowo itu kan sudah berani maju untuk mengutarakan pendapatnya di PBB. Oke. Mungkin sekian dulu ya yang bisa kita obrolkan hari ini. Mungkin lain waktu kita bisa podcast bareng lagi. Oke guys, gitu aja. Mungkin kita nantikan episode selanjutnya dari podcast Moro Kangen. See you guys.